Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol ilegal baru yang katanya gampang cair dan data busuk bisa cair. Nah, ini sangat-sangat meresahkan teman-teman. Kenapa? Karena pinjol ilegal ini setiap harinya terus ada dan terus bertambah teman-teman. Dengan iming-iming pinjol ilegal mudah cair, pinjol ilegal data busuk bisa cair, dan pinjol ilegal aman untuk digalbay. Nah, sebelum mulai video ini saya ingin disclaimer dulu ya. Video kali ini bukan untuk mengajak kalian melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, namun lebih kepada mengedukasi kalian bahwa 5 aplikasi pinjol yang saya bahas kali ini adalah pinjol ilegal. Dipastikan 100% pinjol ilegal, jadi kalau kalian ada di kesempatan atau mungkin ya ditawarin melalui SMS, WA tentang pinjol ini, kalian bisa menolaknya karena ini adalah pinjol ilegal. Ya meskipun gampang cair dan meskipun data busuk kalian bisa dicairkan teman-teman. Oke, yang pertama adalah Dana Kilat pinjam uang murah dari KSP Bina Usaha Maju Plus, dan ini sangat-sangat meresahkan. Kenapa? Kalian bisa lihat ya, sampai detik video ini pinjol ini masih ilegal ya teman-teman, tapi kalian bisa lihat di sini saya download 1 juta dan reviewnya sudah 26.000 orang yang review. Bayangkan 1 juta orang sudah download Dana Kilat ini, dan ini kenapa juga banyak yang menurut saya juga aplikasinya juga terlihat lebih profesional. Namun juga di sini kalian bisa lihat juga ya, namanya juga mirip-mirip pinjol legal. Tapi kalian harus pastikan ya teman-teman, Dana Kilat yang ada di sini, kalau misalnya di sini tulisannya KSP, masih KSP itu berarti masih ilegal. Ya ini bukan 100% tapi kebanyakan ilegal. Terus kemudian kalian juga bisa cek di sini ya teman-teman, di about this app ini kalian bisa lihat ya paling bawah. Kalau misal email di sini kontaknya masih berupa Gmail dan lain sebagainya, itu saya sarankan kalian jangan percaya teman-teman. Oke, ini sangat-sangat menggiurkan ya penawarannya, sehingga pinjamannya itu hingga 10 juta dan menjamin seakan-akan ini privasi kalian aman dan lain sebagainya. Tapi percayalah, yang namanya pinjol ilegal tidak akan aman ya, meskipun kalian bisa mencairkan uangnya teman-teman. Ya intinya kalian akan dijebak dengan misalnya pinjam 1 juta yang cair cuma 600.000, tapi kalian suruh balikin 1,3 juta dalam waktu 7 atau 8 hari. Ini benar-benar menjebak dan ini benar-benar akan menyusahkan kalian ya teman-teman. Jadi urungkan jika kalian ingin pinjam di Dana Kilat ini teman-teman. Lalu selanjutnya ada dompet uang ya teman-teman, yang download sudah 10.000, yang review juga udah banyak. Namun karena banyak orang yang kecewa dan ditipu dari pinjol-pinjol seperti ini, makanya mereka mengurungkan niatnya. Ya memang data busuk bisa cair itu juga ada benarnya juga. Jadi pinjol ilegal, data busuk bisa cair, ini juga terbukti di aplikasi dompet uang ini. Tapi kalian juga jangan salah. Kalian bisa lihat di sini tenornya hingga 8 juta, tapi yang kalian dapat biasanya cuma sekitar 1 juta. Dan itu pun bukan 1 juta yang masuk ke rekening kalian, tapi tetap ya, kadang ada 400.000, kadang ada tiba-tiba 800.000, dan bahkan ada kasus yang cukup aneh ya, tiba-tiba kalian belum sempat mengajukan, kalian juga belum dapat informasi berapa nominal yang kalian ajukan, tapi kalian akan menerima transferan dan kalian akan diberikan tenor yang nggak masuk akal ya. Misal kalian dicairkan 2 juta tapi tenornya cuma 1 bulan. Bayangkan orang butuh duit, dikasih tenor cuma 1 bulan tapi disuruh balikin 2,5 juta, padahal cairnya cuma 1 juta. Seperti itu teman-teman, ini adalah jebakan-jebakan pinjol ilegal yang patut kalian pikirkan dan waspadai. Intinya kalian jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran ya teman-teman, karena ya memang inilah cara mereka untuk menggait para calon-calon debitur atau calon peminjam, di mana masyarakat-masyarakat kita yang tinggal di desa dan lain sebagainya itu yang kekurangan akses informasi, mereka mengiranya ini adalah pinjol legal, di mana kita bisa loh melakukan pinjaman online. Bahkan istilah pinjol ilegal dan pinjol legal pun mereka mungkin juga belum tahu teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalian bisa membantu saudara-saudara kalian untuk edukasi bahwa banyak loh pinjol ilegal selama ini yang muncul di Play Store dan kalian harus hati-hati. Untuk logo OJK yang ada di aplikasi tersebut itu tidak menjamin bahwa mereka adalah pinjol legal ya. Karena bisa jadi pinjol ilegal juga berani mencantumkan logo OJK padahal mereka tidak terdaftar di OJK. Nah selanjutnya ada Yeh Dana dompet ya teman-teman, namanya cukup unik tapi ini dipastikan adalah pinjol ilegal karena tidak terdaftar di daftar fintech yang sudah dikeluarkan oleh OJK beberapa bulan yang lalu teman-teman. Dan di sini kalian juga harus waspada ya. Di sini data busuk bisa cair, di sini juga gampang banget cairnya. Tapi balik lagi, yang kalian terima itu sangat-sangat jauh dibandingkan promo yang ada. Dan tentunya ini akan menjebak kalian buat kalian membayar bunga-bunga yang akan memberatkan kalian. Nah inilah kenapa alasan banyak orang yang galbay di pinjol ilegal itu
itu juga karena sangat mencekik dan karena sangat berat sekali untuk bayar denda dan bunganya, teman-teman. Aplikasi ini udah 500.000 lebih ya teman-teman yang download, dan sekarang ratingnya 4,7 dari 25.000 review. Kalau secara rating sangat bagus, tapi ya balik lagi ya, jangan sekali-sekali melakukan pinjaman online di pinjol ilegal karena resikonya itu sangat besar dan nggak bisa kita ukur, teman-teman. Ya meskipun pinjol ilegal tidak ada di lapangan ya, tapi kita tidak pernah tahu apa maksud dan tujuan dari mereka sebenarnya. Next, selanjutnya adalah pinjaman murah, pinjaman online bunga murah dari KSP Dana Sehat Nusantara. Sini juga yang download lebih dari 500.000 dan di sini juga sudah rank rating 4,5 ya, bintangnya udah 4,5, yang review udah 8.000. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini mereka promonya juga terlihat lebih profesional, kalian juga harus hati-hati, dan ini sangat berbahaya buat orang-orang yang awam tentang teknologi ya. Dikiranya aplikasi ini keren, ini adalah aplikasi profesional. Enggak ya teman-teman, enggak semua aplikasi yang keren dan profesional itu adalah aplikasi yang legal dan aman. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, batas pinjaman mulai dari 200.000 hingga 30 juta. Ini jangan percaya, kalian paling cuma dapat ratusan ribu aja dan ujung-ujungnya kalian akan diminta untuk mengembalikan dana lebih dari 1 juta. Jadi kalau kalian menemukan pinjaman online seperti ini, sebaiknya kalian lupakan dan beralih ke pinjaman online yang lain, atau lebih baik kalian nggak usah pinjam sekalian teman-teman. Nah yang terakhir adalah Dana Yes. Ini juga sudah lumayan rame ya teman-teman, yang download udah 50.000 lebih, dan di sini sudah ketahuan jelas ya, ratingnya 3,9, yang intinya banyak mencairkan uang, namun banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diajukan ya. Maksudnya tidak sesuai ya, bukan berarti pengen berapa juta, cair berapa juta, lalu bunganya rendah, enggak gitu ya teman-teman, tapi tidak sesuai dalam segala hal, mau bunganya, mau telatnya, mau resikonya. Karena ingat, pinjol ilegal itu bunganya bisa sampai berkali-kali lipat dari apa yang kalian pinjam. Karena mereka tidak mengikuti aturan OJK, yaitu maksimal denda atau biaya dan lain sebagainya, itu maksimal adalah 100% dari jumlah pinjaman pokoknya. Maksudnya gimana? Maksudnya suatu saat denda kalian itu akan berhenti dan stop teman-teman. Misal kalian diutang 1 juta, ya kalian telat mau berapa hari pun nanti mentok-mentok juga ujung-ujungnya mentok di 1 juta juga. Jadi total hutang kalian jadi 2 kali lipatnya gitu ya teman-teman. Jadi hutang 1 juta mentok jadi total hutang jadi 2 juta gitu. Kalau pinjol ilegal bisa sampai puluhan bahkan mungkin ratusan juta rupiah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian bisa terbebas dari hutang-hutang atau pinjol-pinjol ilegal yang seperti ini, dan semoga kalian lebih berhati-hati dan waspada lagi untuk mereview dan mencari tahu tentang aplikasi pinjaman online ilegal sehingga kalian tidak terjebak di dalamnya ya. Karena banyak banget aplikasi pinjol ilegal yang namanya mirip-mirip dengan legal dan juga mencantumkan logo OJK di situ. Jadi kalian pastikan cek dulu kebenarannya, kalian googling, kalian mungkin bisa lihat di daftar fintech yang dikeluarkan oleh OJK apakah terdaftar atau tidak. Jika enggak, ya udah kalian gak usah lakukan pinjaman di situ teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.